Di suatu masa yang jauh sebelum mesin-mesin berpikir dan layar-layar bercahaya mengisi hidup manusia, ada danau yang mengering perlahan di sebuah kerajaan tua bernama Chu. Kemarau menggigit bumi, dan air yang biasa menjadi kehidupan kini tinggal lumpur yang memerangkap. Di sanalah Zhuangzi, seorang bijak yang perenungannya dalam bagai langit tak berujung, menyaksikan pemandangan ganjil namun menyentuh hati. Ikan-ikan yang tak bisa lagi berenang bebas saling mengusap lendir di tubuh satu sama lain, bahkan berbagi air liur demi tetap hidup. Di tengah lumpur yang menyesakkan itu, muncul ketulusan tanpa syarat. Ikan tak bersaing, mereka bertahan bersama. Sebuah solidaritas yang lahir dari penderitaan bersama. Namun Zhuangzi, dalam perenungan sunyinya, bertanya, apakah ini puncak dari kehidupan? Atau bukankah akan jauh lebih baik jika danau ini penuh kembali, agar ikan-ikan dapat berenang tanpa harus saling menukar kesedihan demi bertahan hidup? Begitu pula kita, manusia. Dalam sejarah kita, ada masa di mana kita saling bersandar, karena hidup tak mungkin dijalani seorang diri. Kita membangun desa, merawat ladang bersama, berbagi makanan, dan menangis dalam pelukan yang sama ketika bencana datang. Komunitas adalah perahu kita di tengah gelombang dunia. Namun, zaman bergerak, dan danau kehidupan kini telah penuh kembali. Teknologi memenuhi kebutuhan kita, kenyamanan melimpah, dan kebebasan menjadi piala tertinggi. Kita bisa hidup sendiri, tanpa harus bergantung pada pelukan, tanpa harus mendengarkan suara orang lain setiap hari. Kita, seperti ikan di danau yang kembali luas dan jernih, kini bebas berenang kemana saja. Tapi di balik kebebasan itu, muncul pertanyaan sunyi yang mengendap di relung jiwa. Apakah kita sungguh bahagia? Ataukah kita diam-diam merindu lumpur itu, tempat kita saling menyentuh dan saling hidup? Kisah ini bukan tentang memilih antara kebersamaan dan kesendirian. Ini adalah tentang memahami nilai dari tidak membutuhkan dan apa makna sejatinya menjadi makhluk bebas. Karena mungkin, seperti yang akan kita telusuri nanti, danau yang penuh bukanlah akhir dari kehangatan, melainkan awal dari kebebasan untuk memilih dengan sadar kapan berenang bersama dan kapan menyepi dalam kedamaian. Bagian 1. Dari lumpur solidaritas menuju danau kemandirian. Zaman dahulu menyimpan lanskap sosial yang berbeda dari hari ini. Di tengah keterbatasan dan ketidakpastian, manusia hidup saling bersandar, bukan karena pilihan, tetapi karena kebutuhan. Mereka seperti ikan-ikan dalam lumpur kering, yang tanpa air harus saling menempel, saling membantu, agar bisa tetap hidup. Dalam kondisi seperti itu, hubungan bukanlah sesuatu yang didebatkan. Ia adalah nafas, adalah atap, adalah satu-satunya tali pengikat agar hidup tak tercerai-berai oleh nasib buruk. Komunitas menjadi pangkal kekuatan. Di kampung-kampung yang berjajar di lereng gunung atau di tepi sungai, manusia saling mengenal bukan hanya nama, tapi juga luka. Mereka tahu siapa yang sedang kehilangan, siapa yang kelaparan, siapa yang membutuhkan pelukan meski tak meminta. Dunia terasa lebih kecil, tapi juga lebih hangat. Kehidupan terasa sulit, namun kehadiran orang lain membuat beban itu lebih ringan. Dalam penderitaan, ada persaudaraan. Dalam kekurangan, ada kemurahan hati. Cerita-cerita dari masa perang sering memotret betapa indahnya ikatan itu ketika bencana melanda. Orang-orang saling menyelamatkan meski mereka sendiri tak aman. Roti terakhir dibagi dua, pelukan diberikan tanpa ditanya, dan doa-doa dipanjatkan bukan hanya untuk diri sendiri. Dalam tragedi kolektif, manusia menemukan kembali jati dirinya sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Inilah lumpur Zhuangzi, lembab,
sempit, kotor, namun penuh kehangatan. Namun ketika dunia mulai berubah, ketika teknologi hadir membawa kemudahan, ketika ekonomi tumbuh dan ancaman besar mulai meredup, sesuatu yang halus tapi mendalam terjadi. Kita mulai tidak membutuhkan satu sama lain seperti dulu. Kita tak lagi harus mengenal tetangga karena pintu kini bisa ditutup rapat, makanan bisa dipesan, dan kesepian bisa diredakan dengan layar. Dan perlahan-lahan, danau mulai terisi kembali. Air kebebasan memenuhi ruang hidup, dan ikan-ikan, yakni kita, tak lagi saling menempel. Kita bisa berenang ke kiri atau ke kanan tanpa perlu bertanya apakah yang lain masih hidup. Dunia individualistik bukanlah dunia yang kejam. Ia hanyalah dunia yang berbeda, yang dibentuk oleh kemampuan manusia untuk mandiri. Di dalamnya, kebutuhan akan komunitas menjadi semakin opsional. Kita tak lagi harus memohon tolong kepada orang lain, karena layanan berbayar menggantikan banyak bentuk bantuan. Kita tidak lagi menggantungkan diri pada keluarga besar, karena sistem telah menyediakan fasilitas, asuransi, dan jaminan sosial. Inilah awal dari danau yang penuh, sebuah dunia di mana manusia bisa berenang bebas. Tapi seperti Zhuangzi, kita dihadapkan pada pertanyaan yang sama. Apakah ini lebih baik? Dan justru dari sinilah, kita akan melanjutkan ke bagian 2, tentang kesepian yang tumbuh di tengah kebebasan, dan mengapa tidak membutuhkan siapapun bisa menjadi anugerah sekaligus kutukan. Bagian 2. Kesepian di tengah kebebasan. Saat danau kehidupan terisi kembali dan kita berenang bebas dalam luasnya pilihan, sesuatu yang tak tampak mulai menyelinap masuk. Kesepian. Bukan kesepian karena tidak ada manusia di sekitar, melainkan kesepian yang datang dari rasa tidak lagi terikat, tidak lagi benar-benar dibutuhkan, dan tidak benar-benar membutuhkan siapapun. Di dunia yang saling terkoneksi secara digital, paradoksnya justru semakin terasa. Koneksi makin banyak, tetapi kedalaman hubungan makin dangkal. Kita bisa menghubungi siapapun dalam sekejap, namun tetap merasa tidak terhubung. Kita punya ratusan teman di media sosial, namun tak ada satupun yang datang ketika kita menangis sendirian di malam hari. Kesepian ini bukan sekadar emosi. Ia adalah gejala dari pergeseran zaman. Dalam masyarakat yang sangat individualistik, orang-orang bisa hidup tanpa bersentuhan dengan jiwa lain selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tak ada lagi pertemuan acak di warung kopi yang melahirkan cerita. Tak ada lagi tetangga yang datang membawa makanan tanpa diminta. Hubungan-hubungan kecil yang dulu alami dan organik, kini menjadi sesuatu yang direncanakan, dijadwalkan, atau bahkan dibayar. Namun di balik sunyinya kesepian itu, tersimpan sebuah peluang yang sering terlewatkan. Peluang untuk merasakan manfaat dari tidak membutuhkan siapapun. Saat kita tidak lagi terikat oleh keharusan sosial, kita bisa memilih dengan sadar kapan ingin bersama dan kapan ingin sendiri. Kita tak lagi bertahan dalam hubungan yang melukai hanya karena takut hidup sendiri. Kita tak lagi harus berpura-pura nyaman hanya demi tidak ditinggalkan. Kita bebas. Kebebasan ini adalah air bening yang memenuhi danau. Ia memungkinkan kita untuk menjauh ketika suasana hati menginginkan keheningan. Ia membolehkan kita untuk berkata tidak tanpa rasa bersalah. Ia memberi ruang untuk menjadi diri sendiri tanpa harus menyesuaikan dengan keinginan orang lain setiap saat. Ada orang-orang yang mengisi kesepiannya dengan penciptaan. Mereka menulis, melukis, berpikir, merenung. Mereka menelusuri dunia dalam keheningan, bukan karena terpaksa, melainkan karena menemukan kekayaan di dalam sunyi. Di titik ini, kesendirian bukanlah kutukan,
melainkan ruang suci yang jarang dimiliki oleh manusia yang terus bergantung. Namun tentu, tidak semua orang bisa nyaman di ruang ini. Ada yang panik dalam keheningan, ada yang cemas dalam kesendirian. Bagi mereka, interaksi sosial adalah napas. Tapi justru disitulah kebebasan itu memperlihatkan wajah aslinya. Bukan semua orang harus menyendiri, dan bukan semua orang harus bersama. Yang terpenting adalah kita punya pilihan. Dan dalam dunia yang kian canggih, pilihan itu semakin luas. Di bagian berikutnya, kita akan menyelami bagaimana teknologi dan sistem modern telah membuat hubungan antar manusia menjadi pilihan, bukan kebutuhan. Dan bagaimana kebebasan itu menciptakan manusia-manusia yang bisa berdiri sendiri di tengah dunia yang serba otomatis. Bagian 3. Ketika hubungan menjadi pilihan, bukan kebutuhan. Dalam peradaban yang dulu, kebutuhan akan sesama bukanlah sekadar pilihan emosional. Ia adalah syarat untuk bertahan hidup. Manusia membutuhkan tangan lain untuk menanam padi, merawat anak, menjaga malam, dan mengobati luka. Kebutuhan akan hubungan bersifat fungsional, bukan hanya sentimental. Namun dunia modern mengubah hukum dasar itu. Mesin menggantikan otot, jaringan menggantikan kehadiran, dan uang menggantikan kebaikan hati. Kini, hampir semua hal dapat dibeli. Kita tidak lagi meminta tolong kepada teman untuk mengangkat barang pindahan. Kita bisa membayar jasa angkut. Kita tak perlu menitipkan anak ke tetangga. Ada penitipan profesional. Kita tak harus menikah untuk bisa hidup layak. Penghasilan individu cukup untuk menyewa tempat tinggal, membeli makanan, dan membangun hidup yang nyaman. Bahkan ketika kita sakit, tenaga kesehatan profesional menggantikan peran kerabat yang dahulu merawat dengan penuh cinta, namun juga penuh beban. Dan bukan hanya soal fungsi, bahkan keintiman dan relasi emosional pun perlahan tergantikan. Layanan konseling, chatbot ramah, hingga kecerdasan buatan yang mampu menjadi teman bicara, semuanya menegaskan satu hal: kita tidak benar-benar perlu orang lain untuk merasa didengar. Walau tentu kualitasnya berbeda, namun cukup bagi sebagian orang untuk menjalani hari-hari tanpa ikatan emosional manusia yang nyata. Hubungan pun menjadi sesuatu yang dapat dinegosiasikan. Kita bisa memilih untuk tidak bersosialisasi tanpa kehilangan akses pada sumber daya. Kita bisa menolak ajakan kumpul keluarga tanpa risiko dikucilkan secara sosial. Kita bisa menjalin pertemanan hanya dengan orang-orang yang sefrekuensi, karena kita tak lagi butuh komunitas besar untuk bertahan. Namun dalam kebebasan ini, muncul dinamika baru. Ketika tidak ada lagi keharusan untuk terhubung, kita menjadi lebih selektif. Ini hal yang baik, karena kita bisa memilih hubungan yang sehat dan bermakna. Tapi juga bisa menjadi jebakan, karena semakin banyak orang yang merasa bahwa tidak ada satu pun yang cukup baik untuk didekati. Kita begitu terbiasa hidup sendiri, hingga lupa bagaimana caranya hidup bersama. Di dunia ini, komitmen menjadi sesuatu yang ditimbang berulang kali. Orang enggan menikah karena takut kehilangan kebebasan. Orang menghindari pertemanan karena takut terseret dalam drama. Dan semua itu dimungkinkan karena kita tahu, aku bisa hidup tanpa kamu. Tetapi, apakah hidup yang bebas dari kebutuhan akan orang lain benar-benar memuaskan? Atau justru kita kehilangan sesuatu yang tak tergantikan oleh mesin dan sistem? Pertanyaan itu akan kita telusuri di bagian selanjutnya, ketika kita menjelajahi kesendirian sebagai ruang refleksi dan penciptaan. Karena di sanalah, dalam keheningan tanpa ikatan, manusia bisa menemukan dirinya sendiri. Bagian 4. Kesendirian sebagai ruang refleksi dan penciptaan. Kesendirian sering disalahpahami sebagai kekosongan. Padahal, bagi sebagian orang, ia adalah ruang subur tempat benih-benih pemikiran tumbuh
mekar, dan menciptakan peradaban baru. Dalam sunyi yang tidak terganggu, dalam waktu yang tidak dikejar oleh kehadiran orang lain, lahirlah gagasan-gagasan paling berani, paling jujur, dan paling otentik. Bayangkan Albert Einstein yang berjalan sendirian di sepanjang sungai, merenungkan misteri alam semesta tanpa gangguan. Atau Carl Jung, yang suatu hari menulis dalam catatannya, "Aku tidak lagi sendirian dengan diriku sendiri, dan hanya bisa mengingat secara artifisial perasaan sepi yang aneh dan indah itu." Sepi, baginya, adalah pengalaman yang indah. Sesuatu yang hilang saat ia memasuki komitmen dan kehidupan keluarga. Disinilah kita mulai memahami bahwa tidak membutuhkan orang lain bukan berarti menolak cinta, bukan pula menolak hubungan. Ia adalah kemampuan untuk kembali ke pusat diri. Ketika kita tidak lagi bergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa cukup, kita bisa melihat dunia tanpa kabut keinginan. Kita bisa menciptakan, bukan karena ingin diakui, tetapi karena itulah panggilan jiwa. Dalam kesendirian, kita menghadapi cermin terdalam, diri kita sendiri. Tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada suara lain yang bisa dijadikan alasan. Dan justru karena itulah, banyak orang takut akan kesendirian, karena di dalamnya topeng-topeng runtuh dan kebenaran tak bisa dielakkan. Namun bagi mereka yang berani menatap dirinya sendiri dalam keheningan, kesendirian bukanlah kutukan. Ia adalah ruang sakral. Ia adalah tempat di mana ide-ide besar lahir, di mana luka-luka lama bisa dipeluk, dan di mana seseorang bisa berkata dengan jujur, "Aku baik-baik saja tanpa siapapun, karena aku telah berdamai dengan diriku sendiri." Dan saat seseorang telah berdamai dengan dirinya sendiri, ia pun bisa hadir dalam hidup orang lain tanpa niat untuk mengisi kekosongan. Ia tidak mencintai karena butuh, tapi karena ingin berbagi. Ia tidak berteman untuk menyelamatkan diri dari sepi, tapi karena menghargai keberadaan orang lain sebagai sesama penjelajah. Kesendirian yang dipilih secara sadar adalah bentuk tertinggi dari kemerdekaan. Ia bukanlah tembok yang memisahkan kita dari dunia, melainkan jendela tempat kita mengamati kehidupan dengan kejernihan yang tak bisa ditemukan dalam keramaian. Namun seperti semua hal dalam hidup, kebebasan pun punya dua wajah. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke wilayah yang lebih kompleks, tentang risiko menjadi terlalu selektif, terlalu mandiri, hingga lupa bagaimana menciptakan keintiman yang sehat. Bagian 5. Risiko dari terlalu mandiri dan terlalu selektif. Kebebasan adalah anugerah yang indah, tetapi seperti semua anugerah, ia membawa tanggung jawab dan konsekuensi. Ketika kita terlalu lama hidup tanpa kebutuhan akan orang lain, ketika kita terlalu nyaman dengan kesendirian, kita bisa terjebak dalam benteng tak kasat mata yang kita bangun sendiri. Benteng yang awalnya dibangun untuk melindungi diri, lambat laun bisa menjadi penjara. Inilah paradoks manusia modern. Kita ingin cinta, tapi tidak ingin kompromi. Kita ingin hubungan yang hangat, tapi enggan merawatnya. Kita ingin kedekatan, tapi tidak ingin risiko patah hati. Karena kita tahu, kita bisa hidup tanpa siapapun, maka kita menjadi sangat selektif, bahkan terlalu selektif. Setiap orang yang datang ke dalam hidup kita dinilai, diukur, dan dibandingkan dengan ideal yang seringkali tak realistis. Dalam dunia yang memberi kita semua kemudahan dan opsi, kita mulai memperlakukan manusia seperti aplikasi. Bisa diunduh, dicoba, dan dihapus ketika tidak sesuai keinginan. Kita lupa bahwa manusia bukan layanan digital. Mereka adalah makhluk rapuh, kompleks, dan penuh kontradiksi. Seperti diri kita juga. Dan ketika kita tak lagi mampu bersabar dengan ketidaksempurnaan orang lain, kita pun perlahan kehilangan kemampuan untuk membangun kedekatan sejati.
Inilah risiko dari tidak membutuhkan siapapun. Kita bisa terlalu mudah memutuskan hubungan, terlalu cepat menyerah, terlalu cepat berkata, "Aku bisa sendiri." Kita lupa bahwa hubungan yang bermakna bukanlah tentang menemukan yang sempurna, tapi tentang membangun sesuatu yang kuat di atas fondasi yang rapuh. Tentang bertahan, bukan karena terpaksa, tapi karena memilih. Kemandirian sejati bukan berarti menolak semua bentuk ketergantungan. Justru dalam kemandirian, kita bisa memilih untuk bersandar, bukan karena harus, tapi karena mau. Dan saat kita memilih untuk bersandar, kita juga siap memikul. Hubungan yang lahir dari kesadaran seperti ini lebih tahan uji, karena tidak didorong oleh ketakutan, ditinggalkan, atau rasa butuh semu, melainkan oleh kematangan dan keinginan tulus untuk tumbuh bersama. Terlalu mandiri juga bisa menjebak kita dalam kesepian yang tersembunyi. Di luar tampak kuat, tapi di dalam ada keinginan halus untuk disentuh, dipahami, atau sekadar ditemani. Kita mungkin berhasil menjaga diri dari luka, tapi kita juga menghalangi diri dari kehangatan. Inilah sisi gelap dari danau yang penuh. Kita bisa berenang jauh, sangat jauh, hingga tak ada satu ikan pun yang terlihat. Kita mungkin bebas, tapi juga sendirian dalam luasnya dunia. Dan karena itulah, di bagian selanjutnya kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana hubungan sosial bisa membelenggu kebebasan kita jika kita terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Tentang bagaimana sorotan mata manusia bisa menjadi rantai tak terlihat yang mengekang jiwa. Bagian 6. Sorotan mata orang lain dan beban menjadi seperti yang diinginkan. Ketika kita mulai terlalu memperhatikan pandangan orang lain, hidup ini bukan lagi milik kita sepenuhnya. Kita bukan lagi pengarah bagi kapal batin kita sendiri, tetapi justru menjadi pelaut yang hanya mengarahkan layar mengikuti angin penilaian dari luar. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi kehormatan sosial, banyak dari kita hidup bukan sebagai diri sendiri, melainkan sebagai bayangan dari apa yang orang lain harapkan. Jean-Paul Sartre pernah menulis kalimat yang mengguncang banyak hati. Neraka adalah orang lain. Banyak yang salah memahami ini sebagai ungkapan kebencian terhadap sesama manusia. Padahal maknanya jauh lebih halus dan menusuk. Sartre bicara tentang bagaimana keberadaan orang lain, dengan tatapan dan ekspektasinya, menciptakan cermin yang membatasi kita. Kita bukan hanya dilihat, kita juga mulai melihat diri kita melalui mata mereka. Dan itu melelahkan. Dalam masyarakat yang erat dan penuh kontrol sosial, konformitas menjadi mata uang utama. Kita diminta untuk berbicara seperti mereka, berpikir seperti mereka, bahkan merasa seperti mereka. Menyimpang sedikit saja, maka kita akan diasingkan, digunjingkan, atau dibungkam. Maka lahirlah manusia-manusia bertopeng, tersenyum di luar, tertekan di dalam. Arthur Schopenhauer pernah mengkritik tajam kecenderungan manusia untuk mencari pengakuan. Menurutnya, kebahagiaan sejati tak bergantung pada opini orang lain, dan terlalu sibuk mengejar pujian hanyalah bentuk lain dari perbudakan jiwa. Kita menjadi boneka yang bergerak bukan karena dorongan batin, tetapi karena ingin disukai. Disinilah keindahan dari tidak membutuhkan orang lain sekali lagi menemukan maknanya. Saat kita tidak terlalu butuh validasi dari luar, kita bisa hidup lebih otentik. Kita bisa berkata tidak tanpa takut dicemooh. Kita bisa menempuh jalan berbeda tanpa merasa bersalah. Kita bisa mengejar panggilan hati, meski tidak dipahami siapapun. Namun kebebasan ini bukan berarti menjadi antisosial atau egois. Justru sebaliknya, ketika kita tidak diperbudak oleh opini luar, kita bisa hadir dalam hubungan sosial secara jujur dan bebas.
Kita tidak memanipulasi citra diri hanya demi diterima. Kita tidak menjilat demi pujian. Kita hadir apa adanya. Dan jika diterima, kita merasa syukur. Jika tidak, kita tetap utuh. Friedrich Nietzsche melangkah lebih jauh. Ia menyebut bahwa hanya mereka yang berani lepas dari moralitas massa, dari aturan dan harapan yang dibuat oleh kawanan, yang bisa menjadi manusia unggul. Übermensch, istilah yang ia pakai, adalah individu yang menciptakan nilai-nilainya sendiri, hidup di atas standar dunia, dan tidak menjadikan persetujuan umum sebagai tolak ukur kebenaran. Tapi menjadi Übermensch bukan berarti hidup dalam kesombongan. Ia berarti menjalani hidup dengan kesadaran penuh, dengan keberanian untuk berbeda, dan dengan hati yang tak mudah dibelokkan oleh sorakan penonton. Dan mungkin, seperti danau yang telah penuh, inilah dunia yang sedang kita jalani. Dunia di mana kita tidak lagi harus hidup dalam lumpur kebersamaan yang sempit, tapi juga harus bijak dalam menggunakan kebebasan kita. Kita harus memilih dengan jujur, kapan berenang bersama dan kapan menyelam sendirian ke kedalaman jiwa. Dunia telah berubah. Kita bukan lagi ikan-ikan yang terjebak dalam lumpur sempit, saling bergantung untuk sekadar bernapas. Kita telah sampai pada zaman di mana danau kehidupan ini telah penuh. Airnya melimpah, jalannya terbuka, dan kita bebas berenang ke arah manapun yang kita inginkan. Kita bisa menjauh jika ingin sendiri, kita bisa mendekat jika ingin berbagi. Kita tidak lagi hidup karena harus, tetapi karena memilih. Namun kebebasan, meski indah, tak selalu mudah. Di balik keleluasaan untuk menentukan arah, ada keheningan yang dalam. Di balik kemampuan untuk tidak bergantung, ada potensi untuk terasing. Maka, manusia modern dihadapkan pada sebuah tantangan baru. Bagaimana hidup merdeka, namun tidak kehilangan hangatnya kemanusiaan? Bagaimana berdiri sendiri, tanpa menjadi beku dan tertutup? Bagaimana menikmati kesendirian, tanpa terjatuh dalam jurang kesepian? Kisah Zhuangzi tentang ikan-ikan yang berbagi lendir di lumpur bukan sekadar kisah tentang penderitaan dan solidaritas. Ia adalah pengingat akan dua sisi kehidupan, kebersamaan dan kebebasan. Ketika danau kering, kita saling menempel karena terpaksa. Tapi ketika danau penuh, kita bisa memilih. Dan justru dalam pilihan itu, manusia diuji, bukan oleh kekurangan, tetapi oleh kelimpahan. Mungkin inilah hakikat dari kedewasaan spiritual dan emosional. Ketika kita bisa hadir untuk orang lain, bukan karena kita butuh mereka untuk bertahan hidup, tapi karena kita sungguh ingin berjalan bersama. Ketika kita bisa mencintai tanpa mencengkeram, bisa berteman tanpa bergantung, bisa hadir tanpa kehilangan diri sendiri. Karena pada akhirnya, bukan tentang harus sendiri atau harus bersama, tapi tentang tahu kapan kita harus berenang sendiri dalam sunyi, dan kapan kita membuka diri untuk berenang berdampingan. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita sadar. Dalam dunia yang luas ini, kita boleh bebas, tapi kita juga boleh bersandar. Keduanya bukan lawan, tapi sahabat. Terima kasih telah mengikuti renungan panjang ini. Semoga kita semua bisa menjadi seperti ikan di danau yang penuh, berenang dengan tenang, memilih arah dengan sadar, dan mencintai dengan merdeka.